Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Haris tentunya di channel Manting ID. Di video kali ini saya akan share beberapa info mengenai Shopee Pay Later ya. Jadi apakah bisa sih kredit barang di aplikasi Shopee itu? Jawabannya bisa ya teman-teman, buat yang belum tahu aja. Untuk caranya nanti saya tunjukinlah sedikit gambarannya ya. Jadi di sini saya mau sedikit mereview juga sih tentang penggunaan limit Shopee Pay Later saya ya teman-teman. Nah sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa cek video-video saya sebelumnya, barangkali ada info yang kalian butuhkan ya. So langsung aja kita masuk ke aplikasi Shopee-nya ya teman-teman. Oke, jadi di aplikasi Shopee ini saya sudah menggunakan limitnya sebesar kurang lebih 9.100.000 ya teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan ini ya. Ini nggak usah pakai rekaman layar sih ya teman-teman. Ini saya tunjukkan aja kelihatan ya. Itu limit yang saya miliki. Ini di bawahnya teman-teman. Limit yang saya miliki itu kan 9.200.000 ya teman-teman ya. 9.200.000, sekarang tersisa 100 ribuan. Jadi sudah saya gunakan limitnya itu 9.100.000-an ya teman-teman. Wow, sampai sebesar ini ya saya pakai ya. Tapi nggak masalah ya teman-teman, karena kita pinjam juga karena kebutuhan ya. Yang penting ada sumber untuk nanti membayar pinjaman di aplikasi ini. Kalau nggak ada sumber dana atau sumber penghasilan yang digunakan untuk bayar utang, ya jangan sekali-kali pinjam ya teman-teman, karena itu nanti akan memberatkan kalian sendiri ya. Jadi adanya layanan pinjaman ini kan hanya untuk mempermudah ya, tujuannya kan mempermudah penggunanya. Lalu saya beli apa sih di aplikasi ini ya? Kita coba lihat tagihannya. Ini kalian bisa lihat sendiri, tagihan mendatang yang belum saya bayar ini teman-teman. Jadi ada yang bulan Juni itu tagihan saya 1.400.000-an ya, 1.400.000-an itu, sampai bulan Oktober tagihan saya 1.400.000-an. Kemudian tagihan selanjutnya hanya sekitar 400 lebih, hampir 500.000 ya. Dan di sini saya itu kredit sebuah barang ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin beli barang di aplikasi Shopee, kalian tinggal cari aja barang yang ingin kalian beli ya. Tentunya kalian harus memperhatikan limitnya terlebih dahulu ya, berapa limit yang kalian miliki. Kalau di sini kan akun saya memiliki limit tadi 9.100.000. Jadi bebas sih ya, lumayan bebas maksudnya ya teman-teman. Saya mau beli apa aja, yang penting saya ada penghasilan buat bayar ke belakangnya nanti ya. Kemudian misalkan kalian ingin beli handphone misalnya, sorry, kita cari contoh handphone yang agak mahal ya. Nah misalkan kalian ingin beli handphone ini seharga 2 jutaan ya, ini 2 jutaan, kalian tinggal klik aja beli sekarang seperti ini. Nah ini tinggal beli sekarang, lalu pilih varian misalkan ini dan warna random. Kemudian kalian pilih yang di ini teman-teman, di bagian bawah. Setelah kalian pilih variasi dan warna, kalian pilih yang ada tulisannya itu Pay Later. Kalian mau cicil berapa bulan ya, misalkan 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan ya. Jadi kalian tinggal pilih itu, kemudian kalian klik bayar. Jadi kalian bayarnya menggunakan Shopee Pay Later. Jika nanti kalian berhasil, kalian tinggal menunggu barangnya datang saja ya teman-teman. Menurut saya aplikasi Shopee ini telah menyediakan Shopee Pay Later ya, cukup membantu sih bagi yang membutuhkan ya, bukan yang disalahgunakan maksud saya. Jadi kalau di tangan yang tidak bertanggung jawab ya bisa digunakan limitnya saja ya guys ya.
jadi nggak akan dibayar kalau di tangan yang salah seperti itu. Kan sudah banyak kejadian gagal bayar seperti itu ya. Sebenarnya sih ada yang disengaja atau yang tidak disengaja hal seperti itu ya. Yang disengaja ya karena memang niat, biasanya mau ngambil uangnya saja sengaja tidak bayar. Kalau yang tidak disengaja itu maksud saya itu yang benar-benar nggak ada uang, benar-benar nggak mampu bayar ya teman-teman. Itu sih maksud saya yang tidak disengaja ya. Pasti sebagian ada yang bertanya, kok limitnya gede banget bang, limitnya sampai 9 juta, punya saya kok segini gitu ya. Nah di sini saya kasih tips untuk cepat menaikkan limit Shopee PayLater kalian ya. Pertama, kalian sering-sering aja belanja di aplikasi Shopee ya. Jadi kalau kalian punya banyak marketplace, misalkan tuku hijau, tuku merah, tuku orange, kalian fokuskan dulu belanja di satu aplikasi saja ya, jangan belanja di platform lain dulu. Jika nanti sudah banyak di aplikasi orange misalkan ya, kalian nanti beralih saja, misalkan pilih misalkan kalian ingin belanja di toko mana ya terserah, yang penting satu aplikasi itu banyak riwayat belanjanya dulu teman-teman ya. Kemudian juga sering gunakan limitnya ya teman-teman. Misal ya digunakan untuk beli pulsa 100.000 kayak, atau beli apa gitu yang nominal kecil aja ya, nggak usah besar-besar dulu. Nah jika limitnya nanti perlahan naik kan, perlahan sudah naik sekian juta, kalau udah besar misalkan 10 juta ya baru kalian gunakan seefektif mungkin ya. Jadi kalian gunakan yang bisa kalian manfaatkan, maksudnya seperti itu. Misalkan kalian punya usaha, kalian beli alat di sini, alat untuk mesin apa, kayak mesin sablon atau apa gitu yang harganya mahal-mahal, kalian bisa cicil di aplikasi Shopee ini ya kan. Jadi kita pinjam uang di aplikasi Shopee, kita beli barang di aplikasi Shopee menggunakan Shopee PayLater itu ada manfaatnya ya. Nah itu adalah cara pinjam yang efektif ya teman-teman dan bermanfaat. Nah di sini kan kalian dipermudah ya, udah dipermudah, nggak perlu pinjam ke bank yang pakai survei, datang ke rumah, kedengeran tetangga itu kan biasanya nggak enak ya. Nah jika kalian punya Shopee PayLater yang limitnya besar, kalian butuh modal usaha, misalkan beli alat, kalian punya limit PayLater 10 juta kan bisa kalian gunakan untuk modal usaha ya kah? Benar kan? Kemudian jika ada yang bertanya kok nggak bisa dicairkan dalam bentuk uang, misalkan ada yang masih bingung kok nggak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai, di sini saya jawab ya, di aplikasi Shopee ini sudah jelas ya teman-teman. Di situ ada fitur Shopee PayLater sama S-Pinjam ya. Jadi kalau Shopee PayLater itu tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang ya, bisanya hanya digunakan untuk belanja. Kecuali kalian pakai trik sendiri, pakai cara apa, misal kalian beli di toko teman kalian, kalian bayar Shopee PayLater, kemudian kalian minta ganti uangnya, ya itu memang bisa. Tapi kalau prosedur sebenarnya itu nggak bisa dicairkan dalam bentuk uang, melainkan hanya bisa digunakan untuk belanja. Kalau kalian ingin mencairkan dalam bentuk uang ya gunakan fitur S-Pinjam ya teman-teman. Jadi fiturnya itu kan di sini ada, nah ini dia teman-teman. Di sini ada Shopee PayLater ya. Perhatikan, ini ada Shopee PayLater sama S-Pinjam sebelahnya ini. S-Pinjam ini limit saya sebesar 4.500.000. Jadi berbeda ya. Kalau Shopee PayLater tadi limit saya 9 jutaan. Kalau di S-Pinjam ini limit saya 4.500.000-an. Nah, ini bisa saya cairkan ke rekening saya. Jadi uang tunai kalau S-Pinjam ya teman-teman. Tapi tenornya pun juga beda ya. Tenornya ini maksimal berapa bulan ya? Kalau nggak salah itu 6 bulan teman-teman. Kalau nggak salah ya. Nah betul sekali. Di sini misalkan kita pinjam 1 juta, tenor maksimal itu 6 bulan. Ini ada 3 bulan, ada yang 6 bulan ya. Jadi maksimal 6 bulan saja teman-teman untuk tenornya kalau di S-Pinjam ya, atau Shopee Pinjam. Tapi kalau Shopee PayLater kalian beli barang bisa kalian cicil selama maksimal 12 bulan ya.
Jadi sampai sini cukup paham ya teman-teman antara ShopeePayLater sama S-Pinjam. Ya itulah tadi teman-teman sedikit sharing pengalaman saya menggunakan layanan dari ShopeePayLater dan juga S-Pinjam ya teman-teman. Menurut saya apakah ini memberatkan? Bagi saya sih ya saat ini nggak terlalu sih teman-teman ya, karena ya memang itu tadi balik lagi kalau ada penghasilan tetap itu ya pasti ada untuk jaga-jaga bayar itu kan. Kalau nggak ada penghasilan tetap ya tentunya mungkin memberatkan sih bagi beberapa orang ya teman-teman. So ingat sekali lagi, kalau kalian ingin menggunakan limit, kalau kalian ingin pinjam, perhatikan pendapatan kalian dulu ya. Ukur kemampuan kalian dulu, yang penting ukur kemampuan kalian, penghasilan tetap kalian itu berapa. Ya intinya ukur aja kemampuan kalian sendirilah, jangan ceroboh, jangan rakus ya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih yang udah support channel ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.